Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitz Jadi dari kelas B dengan NIM 19.18062. Di sini saya akan menjelaskan tentang basis data penjualan selama keluarga untuk memenuhi tugas soal nomor 1 UTS. Langsung saja pada slide yang pertama. Poin A, permasalahan. Dengan adanya perkembangan teknologi dan era globalisasi, banyak sekali lahan bisnis dan pekerjaan baru bermunculan. Sebagian dari bisnis dan pekerjaan ini membutuhkan mobilitas yang sangatlah tinggi dari para pelaku bisnisnya, meliputi manajer perusahaan, karyawan, dan juga pelanggan. Perusahaan UMKM khususnya pada sektor tekstil atau konveksi banyak sekali yang masih menggunakan metode pembukuan secara konvensional. Tersebut tidaklah efektif karena banyak memakan tenaga untuk mengecek atau mencari data. Banyaknya data yang dibukukan. Cara ini sudah tidak efektif lagi di zaman yang sudah maju ini. Lanjut, poin B, target yang ingin dicapai. Oleh karena itu, dari paparan permasalahan yang di atas tadi, pada studi kasus saya pada perusahaan UMKM Islambu, saya bertujuan untuk mendesain sebuah basis data proses penjualan Islambu secara terkomputerisasi atau secara modern dan untuk memudahkan dalam pencarian data agar lebih efektif dan efisien dalam tenaga. Lanjut ke slide berikutnya, identifikasi data. Saya sudah mengidentifikasi data apa saja yang akan digunakan pada basis data yang akan saya buat, yaitu ada 3 objek, yaitu objek pembeli, objek barang, dan objek karyawan. Pada objek pembeli mempunyai primary key ID pembeli, atribut nama, dan atribut alamat. Yang kedua yaitu atribut objek barang dengan primary key ID barang, atribut nama, dan atribut harga. Yang ketiga adalah objek karyawan dengan primary key ID karyawan, atribut nama, dan atribut job desk. Lanjut ke slide berikutnya. Ini masih sambungan dari identifikasi data. Ini merupakan isian dari identifikasi data tadi. Yang pertama yaitu entitas barang atau objek barang, yaitu mempunyai atribut nama barang dan harga. Di sini merupakan ID atau primary key berupa angka yang tidak mungkin mempunyai sama dengan yang lainnya. Dengan nama barang berikut, harga sekian, dan entitas pembeli pada primary key sekian, nama Andi dan alamat ini. Dan untuk entitas karyawan dengan primary key ID karyawan dengan primary key 0321, nama Suna, dan job desk sebagai penjahit. Lanjut ke poin berikutnya, itu poin ini berikut merupakan gambar ERD yang sudah lengkap, yaitu berisi kardinalitas concern maksimum, minimum, dan partisipasinya. Di sini terdapat 3 entitas, yaitu entitas pembeli, entitas barang, dan entitas karyawan. Pada entitas beli mempunyai primary key ID pembeli, atribut nama, dan atribut multi value alamat dengan value-nya adalah jalan dan desa. Dan entitas yang kedua adalah entitas barang, yaitu mempunyai primary key ID barang, atribut nama, dan atribut harga. Dan yang ketiga adalah entitas karyawan, mempunyai primary key ID karyawan, atribut nama, dan atribut job desk. Di sini terdapat 2 relasi, yaitu relasi pembeli dan relasi produksi. Relasi pembeli terjadi antara pembeli dan barang, dan relasi produksi terjadi pada barang dan karyawan. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang relasi yang terjadi pada diagram ERD ini. Yang pertama yaitu relasi membeli. Relasi yang terjadi antara pembeli dan barang ini termasuk kardinalitas constraint many to many, karena banyak pembeli dapat membeli banyak barang, dan banyak barang juga dapat dibeli oleh banyak pembeli. Atribut relasi ini yaitu tanggal pembelian dan jumlah.
karena ini man to many, jadi nanti akan terbuat suatu entitas baru, yaitu entitas pembeli yang di dalamnya akan terdapat foreign key dari pembeli dan foreign key dari barang. Nanti akan ada pada skema relasi. Jadi saya akan jelaskan di sana. Untuk cardinality constraint maksimum yaitu one to one, karena setiap pembeli dapat membeli barang. Untuk maksimum, cardinalitas maksimum yaitu 0 dan 1, karena pembeli dapat tidak membeli barang sedangkan barang selalu harus dibeli pembeli. Untuk partisipasi di sini merupakan partisipasi parsial. Karena pembeli tidak harus membeli barang, sedangkan yang di sini adalah partisipasi total. Partisipasi total, jadi barang harus satu dibeli oleh pembeli, tidak boleh tidak ada yang membelinya. Untuk relasi yang kedua yaitu relasi diproduksi. Relasi ini antara entitas barang dan entitas karyawan. Relasi ini mempunyai atribut yaitu tanggal produksi dan jumlah produksi. Cardinalitas constraint pada relasi ini yaitu many to many, karena banyak barang dapat diproduksi oleh banyak karyawan. Dan banyak karyawan dapat memproduksi banyak barang. Jadi pada relasi diproduksi akan menciptakan sebuah entitas baru, yaitu entitas diproduksi dengan foreign key ID barang dan foreign key yang kedua ID karyawan. Nanti saya juga akan jelaskan pada skema relasinya. Untuk cardinalitas constraint maksimum yaitu setiap barang dapat dibeli oleh karyawan, dan untuk cardinalitas minimum yaitu setiap barang harus dapat dibeli oleh karyawan, dan untuk karyawan boleh tidak setiap barang harus diproduksi oleh minimal satu karyawan, sedangkan karyawan bisa tidak membuat barang karena adalah kendala sesuatu. Untuk partisipasinya di sini merupakan partisipasi total, karena setiap barang setidaknya membutuhkan satu karyawan untuk memproduksi sebuah barang, sedangkan di sini adalah parsial. Partisipasi parsial, karena karyawan dapat tidak membuat barang atau dapat membuat barang. Mungkin karena karyawan sakit, jadi dia tidak memproduksi barang. Nanti di sini akan membuat entitas baru, entitas pembeli, dan di sini juga akan terbuat entitas baru, entitas produksi. Saya akan menjelaskannya di slide berikutnya. Untuk poin yang terakhir yaitu skema relasi. Ini merupakan skema relasi yang tertulis, nanti saya akan menjelaskan skema relasi yang berbentuk gambar. Skema relasi yang pertama yaitu relasi pembeli. Skema relasi pembeli dengan primary key ID pembeli, atribut nama, alamat jalan, sub alamat desa. Barang ID barang sebagai primary key dengan ditandai garis bawah, atribut nama dan atribut harga. Dan karyawan, ID karyawan garis bawah sebagai primary key, atribut nama dan atribut alamat. Skema relasi entitas muncul dari hasil relasi. Ini merupakan hasil relasi yang saya sebutkan tadi, itu relasi membeli dan relasi produksi. Relasi produksi membeli mempunyai primary key ID pembeli dan foreign key dari entitas pembeli yaitu ID pembeli, dan foreign key dari entitas barang yaitu ID barang, dan dengan atribut tanggal pembelian dan jumlah produksi itu mempunyai primary key ID produksi dan foreign key ID barang dari entitas barang, ID karyawan dari entitas karyawan, dan atribut jumlah produksi dan tanggal produksi. Berikut merupakan skema relasi berbentuk gambar yang telah saya buat di SAMPP PHP MyAdmin.
yaitu yang pertama skema relasi yaitu membeli barang, berarti jadi ID pembeli primary key akan disimpan dalam entitas membeli ini sebagai foreign key, dan ID barang primary key ini akan disimpan di sini juga sebagai foreign key. Jadi membeli ID pembeli, ID barang, membeli barang. Sekarang untuk produksi yaitu ID karyawan menjadi foreign key dari di sini ID karyawan penjahit, dan ini ID barang menjadi foreign key di sini ID barang. Jadi pegawai memproduksi suatu barang di sini yang jadi entitas sendiri memproduksi barang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.